habis sunat biasanya itu meninggal. Karena nggak bisa beku itu? Ya, karena belum tahu obatnya ini apa gitu. Opnam itu udah kayak rumah saya sendiri gitu, rumah sakit itu. Waktu itu? Ya, waktu itu. Saya hampir mati juga sering. HP Sering? Iya, dulu. Karena apa tuh, Riz? Lebih kepada mimisan apa? aja. Oh, karena mimisan terus? Iya, mimisan terus itu misalnya. Itu hampir mati, hampir HP-nya 3 atau 4 gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin ngobrol nanti tentang hemofilia. Nah, apa dan bagaimana itu hemofilia? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga. Oke friends, saat ini saya sudah bersama sahabat saya Faris Arfan yang nanti akan cerita lebih detail apa itu hemofili. Langsung kita ketemu sama Faris ya. Hai Faris, apa kabar? Sehat. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya? Harus sehat. Iya, benar kata Firman ya. Ibu itu selalu muda. Firman siapa ya? Aduh, berapa purnama nggak ketemu ya, Riz ya? Waduh, seneng itu banget. ada 70 lah ya. Pokoknya seneng banget ketemu Faris. Ya, makasih. Saya juga seneng banget. Aku juga kayaknya the dreams Dreams come true? Oh, benar. Ketemu YouTuber profesional terkenal mendunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Riz, kita ngobrol-ngobrol ya. Aku senang banget apa kamu bisa hadir, berkenan untuk sharing tentang hemofilia ini ya. Faris adalah IDH. Yap, individu dengan hemofilia ya. Sejak kapan Faris istilahnya ditegakkan diagnosa bahwa Faris ini menderita hemofilia, itu sejak kapan? Ya, saya menjadi penyintas hemofilia itu diketahuinya sejak 1 tahun, umur 1 tahun. Ya, jadi karena di keluarga kami ada kakek saya yang terkena hemofilia, jadi sudah terbiasa dengan ini sebenarnya. Kakak sepupu itu juga ada yang terkena hemofilia, ada 2 dari keluarga bude. Ada 2 bude yang punya anak hemofilia satu-satu. Nah, ada yang satu sudah almarhum juga, semoga diampuni segala dosanya. Nah, amin. Dan alhamdulillah umur 1 tahun itu, walaupun kami keluarga dari hemofilia, itu belum tahu kalau sebenarnya ini hemofilia dari pihak dokternya. Tapi bapak saya, ibu saya sudah yakin ini hemofilia Pak, ini hemofilia. Tapi nggak tahu namanya itu apa gitu. Karena mungkin akses informasi dengan bude dan segala macam kan nggak ada tuh waktu itu telepon atau apa. Gitu pada waktu itu ya? Ya, nggak tahu nih namanya apa gitu. Tapi ini anakku itu sakit ini loh, sakit keturunan loh gitu. Tapi dibilang meningitis. Terus pas waktu itu kan karena kejadian awalnya saya kejang. Kejang dulu karena intrakarnia. Apa itu? Kayak gegar otak gitu, Bu. Padahal nggak dalam kondisi habis jatuh atau apa gitu, Faris waktu itu? Ya, karena saya tuh intrakarnial ada 3 kali apa 4 kali gitu dalam hidup saya tuh. Nah, itu seperti apa sih maksudnya intrakarnial? Intrakarnial tuh sebenarnya ya gegar otak aja. Otaknya ada pendarahan. Disebabkan oleh apa pendarahannya? Ya, disebabkan sebenarnya sama dengan orang-orang yang lain. Pendarahan disebabkan karena benturan dan segala macam. Jadi waktu itu, waktu Faris kecil, memang
karena ada benturan itu? Sepertinya ya. Karena awal-awal sebelum masuk rumah sakit, itu kepala saya tuh sering saya bentur-benturkan sendiri ke tembok misalnya. Itu anak kecil tuh, kadang digini-giniin gitu. Nah itu nggak tahu tuh, oh ternyata setelah itu dia kejang, si varis kecil ini, terus habis itu dibawakan ke rumah sakit itu, ke Surabaya, kan saya di Jombang ya. Nah itu ya sekitar 2,5 jam untuk ke sana lah. Nah itu awal mulanya seperti itu. Ya. Cerita sedikit, hemofilia itu sendiri apa sih? Hemofilia itu adalah penyakit keturunan, sebenarnya bukan penyakit, tapi kelainan genetik. Jadi beda. Kalau penyakit kan memang sakit mungkin bisa nyun sewu menggerogoti kesehatannya, gitu kan. Kalau hemofilia ini sebenarnya hanya kelainan saja. Dia tidak mempunyai industri pembekuan darah di dalam darah itu sendiri. Jadi mengalami kesulitan pembekuan darah. Darahnya sukar beku ya. Darahnya sukar membeku. Jadi tapi hemofilia itu berbahaya ketika dia mengenai penyakit-penyakit yang lain. Misalnya gergar otak, kecelakaan tiba-tiba, misalnya. Terus mungkin makanya aku nggak bisa naik gunung atau futsal dan segala macam. Itu rentan benturan ya? Benturan itu. Nah, itu biasanya di sendi, bisa biru-biru. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mempunyai gejala yang sama, mungkin bisa dicekkan di lab itu ya. Nah, itu. Karena hemofilia itu juga selain keturunan, kan saya dari keturunan ya, dari kakek saya. Nah, keluarga kakek saya juga ada tuh. Nggak cuma kakek saya aja, ada beberapa yang memang ada yang dapat cerita kalau pas kecil tuh habis sunat biasanya itu meninggal karena nggak bisa beku itu ya, karena belum tahu obatnya ini apa gitu, dan sakitnya pun itu apa nggak tahu. Terus sampai ada yang kena beling misalnya, kena pecahan kaca gitu, kayak gitu meninggal. Nah, menyisakan beberapa, kalau nggak salah kayaknya kakekku doang deh yang ini deh. Yang hidup ya? Yang hidup, maksudnya sampai beliau tua. Dan kayaknya kalau dapat cerita dari anak-anaknya, dari ibuku, beliau malah meninggalnya bukan karena hemofilia, tapi karena waktu itu belum ada penahan rasa nyeri. Jadi dia minum kayak puyer gitu, Bu, untuk penahan rasa sakit. Nah, itu makanya mungkin gagal ginjal atau apa nggak tahu. Oh gitu. Ya. Mungkin dalam jangka waktu panjang obatnya ya. Iya, itu. Jadi makanya sekarang sangat-sangat membantu untuk obat-obatnya yang sekarang tuh cuman segini doang. Cuman obatnya sebenarnya darah tapi ekstrak gitu, diekstrak terus habis itu kayak vaksin lah segini gitu, 5 cc atau 10 cc itu. Itu yang harus dikonsumsi ya? Dikonsumsi. Setiap hari? Enggak. Dia pakainya injeksi ya, suntik gitu. Oh gitu. Itu tergantung orangnya. Misalnya, kalau saya sih kebutuhannya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu karena di dalam hemofili itu kita sebenarnya Bu Asik itu sama-sama punya pembekuan darah. Saya juga punya. Tapi saya cuman 10%. Nah, tapi Bu Asik bisa 50% ke atas. Nah, yang dibutuhkan itu adalah yang 50% ke atas untuk faktor pembekuan itu tadi. Makanya setiap obatnya habis di dalam tubuh, pembekuan darah itu habis, itu dia nggak akan merecovery lagi. Cuman merecovery cuman cukup sampai 10% itu saja. Itu tadi. Kayak ponakanku sendiri gitu misalnya, dia punya hemofilia, masih kecil juga itu malah faktornya pembekuan darahnya cuma 1, berapa gitu malah. Dan teman-teman saya juga banyak juga itu yang 0, berapa gitu. Nah, aku masih beruntung tuh 10, berapa, dan banyak teman-temanku nyuwun sewu, mungkin karena banyak edukasi yang kurang dari mungkin pemerintah, masyarakat dan keluarga sendiri. Itu ada yang ya memang di apa jenenge
Didiemin? gitu, sampai nyun sewu cacat. Oh bisa? Bisa, Bu. Cacat seperti apa itu, Riz? Nggak bisa jalan. Kan kalau aku sebenarnya yang juga nggak bisa jalan kalau lagi sendinya kaki ini, ankle-nya kena misalnya. Itu kan nggak bisa jalan tuh. Maksudnya kalau terlalu nemen kan loh. Sakit banget. Pendarahannya terlalu deras, itu biasanya malah nggak bisa jalan. Atau misalnya kalau siaran nih, itu kalau tangannya sini kena kan bermasalah tuh. Gini kan nggak bisa. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau dibiarkan nanti bisa jadi pengapuran juga. Makanya kalau mamanya pengen sembuh untuk kembali lagi harus ngasih ekstrak itu tadi. Terapi obat tadi yang diinjeksikan tadi ya memang ya. Dari Kanada, dari yang macam-macam. Sekarang ada beberapa produk juga. Tapi itu aksesnya untuk obat itu juga gampang ya, Riz? Gampang kalau sekarang, Bu. Apalagi di Jogja sama di Solo misalnya atau di Surabaya itu gampang sekali. Nah, Riz, kan itu kan ada semacam, ini bukan penyakit ya, tapi gangguan pada sistem kelainan darah yang tidak susah membeku ya, sulit membeku. Dari kecil sampai besar gitu, apa aja yang harus dijaga supaya tidak mengalami luka atau apa? Apalagi kalau anak-anak gitu kan bisa jatuh gitu. Iya, benar. Sebenarnya kalau saya menemukan dua pola treatment bagaimana orang tua dalam hemofili itu, ada yang di PNKY sampai sakit kayak gitu atau gimana-gimana. Banyak sekali saya datang ke tempat rumah orang-orang hemofili yang tidak terjangkau misalnya, tidak pernah kontrol dan segala macam, ya sakit ya karena transportasinya nggak ada, uang transport tidak ada dan segala macamnya, walaupun gratis secara BPJS gratis kan. Nah itu, tapi itu tadi kurang edukasi dan segala macam. Ya kita bisa bahagia, nek maksudnya dalam arti, kue sembuh itu ya karena kamu bahagia gitu-gitu. Iya, oke, nggak masalah. Tapi aku nggak ngerti kanan, kan loh, Bu. Tahu keadaan ya. Iya. Kita harus tetap bahagia, tapi juga kita harus tahu bagaimana suplai dan kebahagiaan kita sendiri kayak gimana. Kadang-kadang kita sering mungkin stres, depresi dan segala macam, atau mungkin karena kita benturan dan segala macam, itu kan berpengaruh pada kesehatan juga. Iya. Nah, itu satu pola treatmentnya yang kadang kurang edukasi. Yang kedua, malah protektif. Overprotective maksudnya terlalu melindungi ya? Seperti ibu saya misalnya. Ini tangan saya ini dulu pernah sampai 8 jahitan apa ya? Pas zaman SD gitu-gitu. Jatuh? Kena silet. Itu pas waktu bikin prakarya gitu di sekolah dan segala macam. Nah, itu mungkin aku nggak bisa nyalahkan siapapun, nggak nyalain ibu, nggak nyalain bapak. Aku juga terima kasih banyak sama ibu bapak karena bapak ibu alhamdulillah kerja di kesehatan, jadi ngerti banget edukasinya gimana dan harus kontrol dan segala macam, rela untuk bolos dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak kecil penasaran gimana sih cara pegang pisau yang benar gitu kan, pengen tahu juga nih. Iya, betul. Karena orang lain punya pengalaman, kita nggak tahu tuh. Nah, kita malah jadi kagok nih kalau megang gergaji, megang alat-alat tajam, benar. itu. Terus dicobalah itu. Makanya ya udah biasa aja lah, santai aja. Karena hemofili itu bukan penyakit yang gimana-gimana. Cuman kalau terkena misalnya sakit lambung, sakit apa, pendarahan di mana-mana misalnya kayak gitu, sering mimisan atau keluar darah sampai sini misalnya kayak gitu. Nah, itu berbahayanya kehabisan darah aja gitu. Ya, itu nah, terus proses pembekuannya selama ini gimana? Riz, kan nggak mungkin ya sepanjang hidup itu kita istilahnya nggak ada luka dikit pun gitu. Nah, itu seperti apa, Riz? Sebenarnya misalnya ya, aku punya jerawat nih. Nah, jerawat itu kadang-kadang orang biasanya berhenti darah. Kalau misalnya ada darah nih, nah itu biasanya paling nggak sampai semenit udah berhenti. Kalau aku kadang-kadang 2 menit sampai 3 menit kayak gitu-gitu. Nah, itu baru berhenti. Karena itu pendarahan ringan. Atau misalnya ada luka di sini misalnya karena gatal atau gimana, terus habis itu ternyata di kue. Nah, itu bisa kecuak gitu ya? Kecuak gitu loh. Itu kira-kira ya
ya ada 30 menit atau 20 menit itu baru ya, walaupun nggak deras ya. Nah, tapi kalau misalnya terkena yang apa ya, pisau atau mimisan dan segala macam itu lumayan lama lumayan lama itu. Lumayan lama itu. Bahkan sampai berhari-hari aku pernah. Zaman-zaman kecil tuh sering mimisan. Kalau sekarang kan jarang. Gitu ya, karena obat tadi ya, terapi tadi ya. Karena obat, satu, karena obat. Yang kedua, jaga berat badan. Sebenarnya aku jaga over berat nih. badan juga? Iya, karena gitu. kaki itu yang menopang berat badan kan, Bu. Nah, di kaki kan ada ankle, ada apa, sendi-sendi dan segala macam. Nah, itu yang kalau nggak kuat, dia pasti ada gesekan atau benturan sesama sendi gitu. Gitu. Sesama tulang gitu. Iya. Nah, itu yang bikin pendarahan. Oke. Terus, Riz, kalau misalnya tadi apa namanya, jangan sampai ada luka, perdarahan ya. Iya. Misalnya kalau yang kayak di otak gitu, bisa pengaruh juga. Pengaruh. Kemarin misalnya kena benturan gitu. Kemarin teman saya itu umur 50 tahunan lah ya. Itu meninggal dunia gara-gara tidak terselamatkan, obatnya kurang. Dosisnya kurang. Dia IDH juga ya? IDH juga. Individu dengan hemofilia juga. Iya, itu. Meninggal gara-gara suplai obatnya sebenarnya harusnya berapa vial, tapi dikasihnya plafonnya di rumah sakit misalnya cuman segini gitu. Nah, itu juga berbahaya. Misalnya harusnya disuplai 4 jam sekali. Nah, itu disuplainya 12 jam sekali. Iurannya nggak nutut, nggak nyandak gitu. Nggak nyandak ya. Nah, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi pembekuan darah itu kan sifatnya gini, Bu, apa, elastis gini. Nah, ketika ada pembekuan darahnya tinggi, maka segini aja nih. Kalau ada luka, cepat waktunya nih. Tapi kalau maunya pembekuan darahnya lagi segini nih, perpanjang, namanya FH, faal hemostasis. Faal hemostasis itu bagaimana pembekuan darah itu faktornya tingkat pembekuan darah itu berapa menit gitu selesainya. Nah, kalau sedang memanjang itu tidak boleh dilakukan eksekusi, misalnya sunat, sirkumsisi misalnya, atau gimana gitu. Nah, kalau tapi kamu udah sunat kan, Riz? Udah, alhamdulillah. Nah, itu gara-garanya, Bu. Gara-garanya nyun sewu, dokternya kadang kurang pengalaman atau gimana. Ada PPDS dan segala macam yang masih koas itu nggak berani untuk mengambil sikap. Nah, tapi nakes ini dokter ini tahu ya kalau ada hemofilia? Tahu. Dia sudah menangani, dia penyakit dalam juga, tapi masih sekolah biasanya kayak gitu. Tapi udah pakai jas dokter gitu kan. Nah, itu kalau dulu pengalamanku sunat itu 25 hari di rumah sakit. Cuman gara-gara dokternya nggak mau meningkatkan dosis. Dosis obat itu tadi ya? Kan dilihat FH-nya, FH-nya kok memanjang terus nih. Nggak kecil-kecil nih gitu. Nah, dikasih obat lagi. Tapi per 12 jam atau per gimana. Dosisnya harusnya 3.000 vial, malah jadi cuma 1.000 kayak gitu-gitu. Jadi nggak semua dokter harus ngikutin teori ya. Tergantung kondisi pasiennya. Iya, benar. Ketika datang 3 hari sebelum hitan itu ya, itu dokter yang udah lebih senior langsung dikasih, ini langsung aja cepet-cepet 3 hari selesai. Gitu. Iya. Maksudnya udah langsung beres gitu ya. Beres. Tapi waktu itu Faris sempat lama ya. Riz, ada nggak sih pengalaman selama ini yang dengan hemofili ini yang benar-benar nggak terlupa lah gitu? Saya nggak terlupa itu ketika ini, Bu. Saya nggak bisa jalan waktu itu. Umur berapa tuh? Wah, kalau aku masih sekolah? Iya, masih sekolah. Opnam itu udah kayak rumah saya sendiri gitu, rumah sakit itu. Waktu itu? Ya, waktu itu. Aku kelas 5 pakai. Ya, waktu itu kelas 5. Entah waktu itu kenapa gitu. Pokoknya mengharuskan saya menginap di rumah sakit. Terus ibu saya, karena saya rewel aja terus tuh nyari bapak dan segala macem. Bapaknya lagi ngambil obat atau gimana tuh.
Terus ibu saya ketika itu nekat untuk menggendong anak kelas 5 SD yang udah gede banget itu. Nah, padahal rumah sakit Dr. Sutomo itu jaraknya paling sini sampai jauh sekali. Pokoknya luas banget gitu. Nah, itu masih di kompleks. Masih di kompleks rumah itu. sakit itu ya. Digendong tuh. Faris digendong ibu. Digendong. Dari belakang sampai depan itu. Wah, kayaknya kalau sekarang dia nggak kuat gitu. Setelah itu dia mungkin sakit apa gitu, tipes atau apa, atau entah. Setelah itu dia udah nggak bisa gendong lagi gitu. Ibu. Nah itu saya terima kasih banyak sama ibu sama bapak saya yang selalu apa ya, walaupun protektif tapi aku tahu ternyata ini maknanya kenapa kok selalu diprotektifin dan segala macam, ya kayak gitu-gitu. Tapi beliau juga sangat sayang itu tadi, itu sangat mengharukan sekali buat saya pribadi gitu. Sebenarnya banyak sekali yang saya hampir mati juga sering. Sering? Iya dulu. Karena apa tuh? Lebih kepada mimisan apa? aja. Oh karena mimisan terus. Iya mimisan terus itu misalnya. Itu hampir mati, hampir HB-nya 3 atau 4 gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan transfusi darah ya Bu ya. Namanya cryo kalau nggak salah tuh. Warnanya kuning. Kalau biasanya kan merah tuh. Nah, ini kuning. Nah, itu sekarang alhamdulillahnya kalau itu kan memakan waktu 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Kalau ini cuman sped aja tuh mainnya. Gitu. Kalau sekarang. Iya. Jadi istilahnya obat itu sudah lebih meringankan penyandangnya ya? Iya, tapi ya itu tadi lebih mahal. Oh gitu. Sebenarnya kalau mau beli itu, satu file itu harganya berapa? 4,7. Untuk berapa hari? Untuk 1 minggu. Oh, 1 minggu. Dan itu saya butuh 3. Berarti 12 atau sampai 14 juta per minggu lah. Itu tapi apa masuk dalam BPJS ya? Masih. Masih, alhamdulillah. Tapi ya kemarin karena ya nggak tahu kenapa terus ya sebenarnya tahu tapi nggak mau tak ceritain di sini. Sistem pemerintahan lah gimana. Oh gitu. Terus yang harusnya dapat 3.000 file sekarang diturunkan jadi 2.500 file. Tapi alhamdulillah masih bisa. Terus sisanya di cover sendiri? Enggak. Tetap BPJS tapi apa namanya? Dengan resepnya yang berubah jadi turun 500 file. 500 tapi nggak ngefek ke Faris kan? Fine aja. So fine aja karena saya rutin. Ya yang penting itu ya. Jadi soalnya ada teman-teman saya yang sehat-sehat aja walaupun 1 tahun nggak kontrol gitu. Ada. Iya. Oke. Tapi kalau saran Faris sih tetap rutin aja ya. Ya, kan sebenarnya pengobatan hemofili itu ada on demand sama satu lagi apa gitu. Jadi kalau pengobatan yang satu, yang A ini sebelum sakit kamu harus suntik dulu biar kamu nggak sakit. Nah, tapi sistem di Indonesia itu mengharuskan kamu sakit dulu. Keluhannya apa Mas? Kayak gitu, ya nggak? Tapi kalau mau kamu sehat-sehat aja, keluhannya apa? Nggak keluhan, nggak ada apa-apa. Ya nggak dikasih obat, kan kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri sudah teredukasi banget. Istilahnya IDH tadi orang dengan hemofili, meskipun pas gak ada gejala ya tetap berhak atas obat itu ya. Iya. Dan kalau di luar negeri misalnya hemofili atau pas waktu ada kecelakaan atau gimana, atau mungkin epilepsi karena hemofili itu kadang-kadang ada yang bawaannya epilepsi ya. Gitu. Ya karena gara-gara itu tadi intrakarnial itu tadi. Ada pembekuan di pembekuan titik darah di otaknya. Iya. Kayak gitu. Itu membuat kejang itu tadi ya. Nah itu kalau di luar negeri udah gampang banget kalau ada orang lagi apa gitu misalnya lagi kambuh, ya udah orang-orang di sekitarnya udah ini ada surat dokternya atau ada obatnya langsung kasih obat ini dan segala macam. Nah kalau di sini di Indonesia belum kayak gitu. Ya mungkin setelah
talk show ini ya, semakin Amin. semakin teredukasi, Iya, semakin iya. apa namanya peduli dengan Iya, apa namanya lingkungan ya. Riz, ini ada nggak sih apa kayak semacam komunitasnya untuk teman-teman yang menyandang hemofilia ini? Ada, namanya Himpunan Masyarakat Hemofili Indonesia. Di setiap kota kayaknya ada sih. Gitu ya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya sebenarnya kita kumpul gathering, sharing pengalaman, sesama apa namanya, sesama penyintas gitu. Atau juga misalnya ada sosialisasi fisioterapi misalnya. Kalau lagi sakit gini, misalnya kan ada yang sampai nggak bisa diteguk gitu kan, karena hampir pengapuran misalnya. Nah, tapi itu harus edukasi dari Belanda atau dari mana gitu kan, dari dokter-dokter yang memang khusus untuk itu. Dan apa namanya manifest atau efek masing-masing orang ini beda-beda ya, Riz ya? Beda-beda. Jadi gunanya apa komunitas ini untuk sharing, ada pengalaman masing-masing yang berbeda-beda ini memperkaya ke semuanya ya, ke anggota ya. Iya, oke. Iya, kayak gitu. Terus Faris sendiri sekarang kegiatannya apa? Kalau aku sekarang alhamdulillah masih broadcast di dunia broadcast juga, tapi ya lebih bisa dibilang full time untuk ini ya, entrepreneur ya. Entrepreneur. Oke, iya. Kesibukan yang lain ada lagi? Ya, ini sekarang lagi bikin project kayak ada hubungannya sama bisnisku juga, bisnis. Aku kemarin mau bawain tapi nggak sempat bawain potnya. Aku lihat di sini. Oh iya, aku lihat di itu kan apa namanya di statusmu itu ada terakota tuh apa? Ya, Tanah Muda namanya. Tanah Muda itu apa? Tanah Muda itu satu bisnis aku di bidang craft gitu, craft ya. Tanah Muda. Tanah Muda itu istilahnya pot terakota, tapi nanti ada pengembangan produk yang lain, misalnya kayak bunga kering atau gimana gitu. Bunga kering ya? Ya, atau ya home decor gitulah pokoknya. Yang masih ada hubungannya seperti itu. Nah, itu bisa dicek di Tanah Muda. Boleh promosi ya? Ya, TANMUDA ya. Nah, ini sekarang lagi bikin project gimana teman-teman anak-anak muda yang punya potensi itu bisa berkarya, misalnya passionate di bidangnya. Kemarin sempet aja ngajak Firman juga. Terus ada teman-teman yang lain, misalnya pelukis atau yang apa. Nanti kita bikinkan namanya Karya Raya. Project ini namanya Karya Raya untuk anak-anak muda passionate, kalibernya bisa tereksposur dengan baik gitu loh. Iya. Tapi harus anak muda ya. Nah, itu kebetulan sekarang lagi proyeknya anak muda. Namanya Tanah Muda ya. Mudah-mudahan sukses deh Tanah Mudanya ya. Ya, amin. Untuk semuanya juga deh dilancarkan. Terakhir, Riz, untuk selain tadi udah sharing untuk menguatkan dan memberikan motivasi untuk teman-teman yang barangkali juga IDH ya, individu dengan hemofili, apa nih dari pengalaman selama ini? Ya, alhamdulillahnya saya adalah salah satu orang yang beruntung dari sekian ribu orang yang pengidap hemofilia, epilepsi juga saya. Nah, tapi mungkin di luar sana banyak yang kurang beruntung, mungkin dari segi pendidikan, segi akses transportasi, atau ekonomi, finansial dan segala macam, atau bahkan kesadaran diri. Itu mungkin masih krisis dan segala macam. Nah, yang saya alami itu mungkin nggak seberat Anda di luar sana, tapi juga saya juga merasakan bagaimana saya pernah kesakitan, nggak bisa tidur dan segala macamnya. Kalau lagi kambuh, sempat hampir cacat juga saya pernah. Jadi kalau ini pokoknya rutin kontrol, berbahagia selalu pokoknya, jangan sampai stres, dan pastinya kalau bisa sih kurangin begadang ya. Kurangin begadang. Iya, walaupun saya sering begadang juga. Karena begadang tiada artinya. Iya, kan? Yang ada artinya cari duit. Nah itu kadang-kadang orang-orang hemofili kadang-kadang yang putus sekolah. Mungkin juga ada yang supaya banyak hal yang di luar sana memang
cita-citanya tidak tercapai dan segala macam. Nah itu kan sayang sekali gitu. Nah mungkin kalau punya anak yang hemofilia atau punya saudara dan segala macam, tega nggak tega, bagaimana kita samakanlah dengan orang-orang yang lain. Ini dia. Ya. Jadi tadi yang Faris bilang kalau terlalu overprotective juga tidak apa ya, Sambil saya minum ya, Bu? Iya, membuat si bukan penderita ya, penyandang hemofili ini Penyintas, malah ya? penyintas hemofilia ini tidak bisa survive ya, tidak bisa belajar survive ya. Benar. Biarkanlah cakrawala mereka itu, cakrawala kami itu sama dengan orang-orang yang di luar sana. Kita tidak mau dibully karena kita bukan punya penyakit dan segala macam, dan tidak ada alasan untuk membuli walaupun itu sakit. Dan kita juga berhak punya akses pendidikan yang sama dengan orang-orang yang di luar sana, karena kadang-kadang misalnya ada teman-teman saya yang epilepsi, yang hemofili, itu dikira menular dan segala macam. Shit lah, zaman sekarang tuh. Enggak ya itu ya? Enggak. Sama sekali. Justru malah tadi sebisa mungkin kita orang-orang di sekitarnya aware ya. Kalau ada teman-teman seperti itu langsung ditolong ya, langsung apa namanya diberikan pertolongan. Gitu kali ya, Riz ya? Oke. Siap. Riz, asik banget ngobrolnya ya. Sambil kangen-kangenan. Iya, thank you. Aku yang terima kasih ya, Riz ya, sudah berkenan untuk hadir di Story Asik dan memberikan banyak pengalaman untuk teman-teman dan penonton Story Asik, dan pasti sangat bermanfaat ya. Amin. Oke, Terima kasih banyak. Sukses untuk Tanah Muda juga. Sukses buat Story Muda. Asik. Sama-sama. Ya, nanti yang kirimin ya produknya ya. Oh ya, jelas lah. Thank you, Riz ya. Sip, thank you. Sukses selalu, sehat selalu. Dadah. Oke, friend, menarik banget tadi bincang-bincang saya dengan Faris Arfan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat dan juga memberikan banyak inspirasi untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye!